bahaya yang diberikan tadi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Adik Katalino berceramah ke surga bersenat ke jubatan. Tutuhnya tiap akalnya hidup. Tapi kan jubatan menjadi penumpang teguh dan sungguh. Karena masih ada waktu yang cukup panjang, saya mengatakan bahwa saya nervous ininya, apa gugup karena Adin dari tadi selalu menyoroti dengan kamera. Ya, terima kasih untuk kita semua yang hadir di sini. Saya akan menyampaikan visi misi saya. Pertama, visi saya itu adalah membangun masyarakat adat yang mandiri dan kompetitif. Frame dari visi misi saya ini adalah perubahan geopolitik, perubahan sebuah sistem tata negara kita yang nanti punya dampak besar sekali terhadap masyarakat adat Dayak. Kalau kita tidak mengantisipasi itu, maka kita akan tinggal landas, terlindas oleh ini, perubahan itu. Itulah frame dari visi misi saya. Mengapa saya mengusung visi saya itu adalah mengembangkan masyarakat adat yang mandiri dan kompetitif. Itu visinya. Lalu kemudian misi saya pertama sebagai turunan dari visi itu membangun masyarakat Dayak yang mandiri dan kompetitif. Pertama dari ekonomi, bagaimana membangun masyarakat adat yang mandiri. Itu kita pengalaman saya selama DAD, kemudian pengalaman saya di Cegu, kemudian pengalaman saya berrelasi, berkomunikasi dengan perubahan dunia, karena saya mempunyai kesempatan sebagai ketua Cegu itu beberapa hampir setiap tahun selalu mengikuti event-event internasional, dan itu saya melihat bahwa kemandirian itu harus dibangun berdasarkan potensi lokal. Nah, saya tidak mencampur adukan, tetapi kenapa saya dulu masuk Cegu, kemudian menjadi pengurus, ketua pengurus Cegu, karena saya ingin melalui Cegu itu punya modal, melalui itu saya akan memberdayakan potensi-potensi lokal. Itu salah satunya itu adalah kita tahu bahwa sekarang sawit menjadi booming sekali, dan salah satu pemberdayaan kemandirian tadi itu adalah dengan memberikan bantuan kepada petani-petani yang tidak mampu, karena sawit itu investasi besar, maka dia juga harus membutuh modal besar juga. Keuntungan besar maka butuh modal besar. Tetapi masalahnya adalah petani kita banyak tidak mampu. Karena itu saya kemarin di Cegu, kebetulan saya sebagai ketua pengurus punya otorisasi untuk membuat sebuah program membantu petani dengan menyediakan semua kebutuhan penanaman sampai masa panen. Itu untuk pemberdayaan mandiri, karena itu sebuah potensi lokal seperti yang saya katakan tadi. Itu potensi lokal yang ingin saya garap, dan masih banyak potensi lokal yang akan kita garap ke depan. Lalu kemudian yang kedua tentang sosial politik. Kita tahu bahwa Tayan Hilir ini cukup banyak DPT, masyarakatnya besar sekali. Selama ini kita kan minim sekali itu perwakilan politik kita. Nah, syukurlah kita tahun ini kita dapat 3, hampir 4 kemarin. Nah, metode itulah yang ingin kita terapkan ke depan. Bagaimana DAD bersama seluruh elemen Dayak nanti kita berkolaborasi untuk sistem keterwakilan kita di DPR. Lalu kemudian juga mungkin merebut posisi-posisi kepala dinas dan sebagainya. Tapi kita harus punya bargaining, harus punya kekuatan. Yang disebut saya katakan tadi itu kemandirian dan kompetisi, kompetitif. Kompetitif itu berarti kita harus punya skill. Kemandirian berarti kita punya kekuatan. Dan tanpa itu, tanpa kemandirian dan kompetisi skill tadi, maka kita tidak akan bisa memenangkan pertarungan. Itu dalam sosial politik. Kemudian dari budaya, ini misi tadi ya, budaya. Kita tahu bahwa kebudayaan kita sekarang banyak mengalami perubahan, dan
kita tahu juga bahwa kebudayaan orang yang tidak negara yang maju, negara yang berkembang seperti Cina dan Jepang, karena apa? Karena mereka kebudayaannya itu begitu kuat, begitu mengakar. Nah, karena itu penting sekali kita memberdayakan ini budaya. Karena itu saya ingin mengajak semua organisasi-organisasi Dayak yang ada di ini, kita bersatu padu memikirkan bagaimana mengembangkan budaya kita supaya menjadi mandiri dan kompetitif, supaya kita setiap individu, setiap generasi kita itu memiliki akar budaya yang akan menjadi modal bagi dia untuk berkompetisi di masa depan. Tanpa kekuatan akar budaya yang kuat, mereka tidak akan mampu berkompetisi, tidak akan mampu menangkap pertarungan yang tantangannya semakin lama akan semakin berat. Saya rasa itu saja 3 poin besar dari misi saya yang ingin saya bangun berdasarkan visi itu membangun masyarakat adat Dayak Kalimantan, terutama Tayan Hilir yang mandiri dan kompetitif. Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu lagi? Masih ada waktu sekitar 4 menit. Ya, yang terakhir visi-misi sudah. Yang terakhir saya mengucap terima kasih kepada Bang Evan yang mau bersama-sama membangun DAD. Kemarin memang saya tanya Pak Jenny, ada berapa orang yang ikut? Baru 2. Sebenarnya dari segi itu saya bilang sama Pak Jenny, waduh, kok sedikit sekali. Padahal kan kita ingin banyak sekali yang mau berkompetisi supaya kita bisa mencari orang-orang terbaik yang membangun Tayan Hilir. Saya minta ke beliau, boleh nggak kita perpanjang lagi masa